Pihak Wanfa, aku khawatir dia akan campur tangan dalam masalah ini, dan dia tidak akan pernah membiarkan Huan Tianxiong terus bicara omong kosong. Kata Dewa Giok Putih. Zhu Wuchang berkata, aku akan menyapanya tentang masalah ini. Selama Huan Tianxiong tidak bertindak terlalu jauh dan melampaui batas, Wanfa tidak akan campur tangan. Dewa Giok Putih tersenyum dan berkata, 10.000 hukum orang itu tidak kamu kenal, itu adalah hukum tanpa perasaan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun penegakan hukum Wanfa ketat, dia masih mengerti beberapa hal. Zhu Wuchang berkata dengan percaya diri. 36 puncak. Setelah kembali dari puncak ke-68, Liu Yun telah menggantung hati. Wajahnya sangat jelek, dan badai petir dipaksa keluar dari 36 puncak olehnya. Seluruh 36 puncak sangat sunyi. Dia adalah satu-satunya yang duduk di aula. Mengenai kematian Huan Tianyu, dia tidak bisa tidak tahu bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dia. Begitu Huan Tianxiong menemukan petunjuk, dia akan tamat. Aku tidak sabar untuk mati seperti ini. Tidak mudah bagiku untuk memiliki hari ini. Aku tidak boleh gagal. Liu Yun mengepalkan tangannya, dan warna kegilaan muncul di matanya. Dia ingin memperjuangkan takdirnya sendiri. Dia berpikir lama bagaimana dia bisa menyingkirkan hubungan itu, atau membiarkan kemarahan Huan Tianxiong tidak sampai padanya, sehingga dia bisa merasa lebih baik. Aku harus pergi ke Penatua Hukum Pidana. Jika Huan Tianxiong pergi ke Penatua Hukum Pidana terlebih dahulu, maka aku akan bersikap pasif. Begitu mata Liu Yun berbinar, dia sepertinya melihat harapan. Liu Yun tidak sabar untuk pergi ke puncak utama, bertemu dengan Penatua Hukum Pidana Wanfa. Setelah meninggalkan Cai Hua Xianzong, Huan Tianxiong dan Ye Chen langsung pergi ke lembah yang bergejolak tanpa berhenti beberapa kali. Butuh waktu hampir 20 hari untuk mencapai pegunungan tempat lembah yang bergejolak itu berada. Berikut adalah jejak yang ditinggalkan oleh sebuah pertempuran. Pegunungan itu hampir terbagi menjadi 8 atau 9 bagian oleh pedangki. Ada juga bekas tinju dan telapak tangan yang ditinggalkan selama periode kehancuran besar. Setiap bekas sangat besar. Selain pegunungan ini, bekas pertempuran yang ditinggalkan oleh periode kehancuran besar dapat dilihat di sekitar. Huan Tianxiong membawa Ye Chen langsung ke langit di atas lembah yang bergolak. Ye Chen melihat bahwa lembah yang bergolak itu adalah ngarai yang dipotong oleh pedangki. Ngarai ini sangat panjang, dengan tebing halus di kedua sisinya. Dari ketinggian, tidak ada perbedaan antara ngarai dan ngarai umum. Ye Chen ragu, tampaknya sangat tenang. Huan Tianxiong berkata, tampaknya tenang, tetapi arus bawahnya bergelombang. Setelah itu, Huan Tianxiong mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya ke arah lembah yang bergejolak. Setelah batu itu jatuh ke lembah yang bergejolak, batu itu tiba-tiba menghilang dan lenyap. Batu itu tidak jatuh ke dasar lembah. Ye Chen tidak bisa menahan napas ketika dia melihat pemandangan ini. Jika orang-orang yang tidak tahu tentang tempat ini menerobos masuk, tempat itu akan hilang begitu saja. Ini adalah arus bawah yang sebenarnya. Ye Chen menghela napas. Ruang yang bergejolak di sini mengerikan. Bahkan Jin Xian tidak berani masuk. Huan Tianxiong juga cukup takut dengan tempat ini. Ye Chen berkata, apakah mungkin saudara seperguruan Huan Tianyu selamat? Dia adalah adik laki-laki Huan Tianxiong, jadi dia harus hidup. Dia juga harus mampu bertahan hidup selama 8 tahun terperangkap di alam mimpi. Bahkan dalam hal seperti itu, kubah Huan Tian sangat mendominasi. Sebaiknya kita pergi ke monster itu terlebih dahulu. Kita akan tahu apa yang terjadi sampai kita menemukannya. Kata Ye Chen. Huan Tianxiong mengangguk, lalu dia memasuki pegunungan dan mencari monster kuat yang dikatakan Liu Yun berada di dekat lembah yang bergejolak. Bagi Liu Yun, itu adalah monster yang kuat. Alamnya setidaknya harus lebih tinggi dari Liu Yun, setidaknya lebih dari 6 tingkat keabadian. Huan Tianxiong mencari beberapa kali di dekat lembah yang bergejolak. Kekuatan monster terkuat yang dilihatnya hanya 5 tingkat keabadian. Ini tidak cukup bagi Liu Yun untuk menyebutnya kuat, tetapi mungkin dianggap kuat bagi Huan Tianyu. Huan Tianxiong juga menangkap 5 lapisan binatang abadi dan menanyakannya. Monster itu menjelaskan bahwa ada setan beruang di pegunungan yang dalam, dengan kekuatan 7 lapisan keabadian. Apakah kamu tahu bahwa setan beruang bertarung dengan orang-orang di lembah yang bergejolak beberapa bulan yang lalu, dan beberapa orang jatuh ke dalamnya? Suara kubah Huan Tian dingin. Setan beruang itu sangat kuat. Di mana kita berani tinggal di tempat yang muncul benar-benar tidak jelas. Ini adalah harimau putih besar, di bawah kekuatan kubah Huan Tian yang kuat, itu juga jujur. Apakah siluman beruang monster terkuat di pegunungan? Tanya Ye Chen. Harimau putih berkata, yang terkuat bukanlah siluman beruang, tetapi juga kaisar ular yang belum lahir sepanjang tahun. Sudah lama tidak terlihat, jadi sekarang yang terkuat adalah siluman beruang. Jadi yang terakhir muncul adalah siluman beruang. Ye Chen menebak. Kubah langit Huan mengangguk, kaisar ular belum lahir, maka hanya siluman beruang. Jadi mereka langsung menuju ke arah yang dikatakan harimau putih, dan siluman beruang berada di punggungan beruang hitam jauh di dalam pegunungan. Gunung beruang hitam ini hanyalah sebuah bukit. Setelah iblis beruang tinggal di sini, gunung itu disebut gunung beruang hitam. Tidak ada monster di daerah ini yang berani menghantui di sini. Huan Tiandome dan Ye Chen tiba di Gunung Heixiong. Huan Tiandome melepaskan momentum yang kuat,
dan menghentakkan kakinya, dan seluruh gunung bergetar. Kemudian, dia mendengar raungan marah. Itu adalah raungan iblis beruang. Beberapa orang menjadi liar di wilayahnya. Sebagai penguasa di sini, dia secara alami tidak dapat ditoleransi. Iblis beruang bergegas keluar dari gunung beruang hitam, dan sangat marah. Iblis beruang itu tingginya 3 meter, seperti bukit, seluruh rambutnya hitam, seperti jarum baja hitam, hitam dan cerah. Mata besar lonceng perunggu itu tampaknya memancarkan cahaya marah, nafsu darah, dan kepulan asap di lubang hidung. Huan Tianyuan melihat iblis beruang itu muncul, dan berkata dengan suara rendah, "Iblis beruang, aku mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Jika kamu menjawab dengan jujur, aku bisa memaafkanmu. Jika kamu tidak bekerja sama, aku akan mengambil kulitmu dan kram." Setan beruang itu meraung dan kemudian berkata dengan marah, "Manusia, kalian telah memasuki wilayahku tanpa izin, dan berani berbicara keras. Bicaralah dari mulutmu sendiri." Langit Huan bersenandung dingin, melepaskan napas sepenuhnya, 8 tingkat semangat momentum muncul, mata besar seperti lonceng perunggu setan beruang itu terbuka lebih lama. Ye Chen melihat ketakutannya, dan kemudian melihat bahwa dia harus lari. Tubuh seperti gunung itu berlari menuju gunung beruang hitam. Kecepatan dan postur melarikan diri itu sangat menyenangkan, yang membuat Ye Chen tidak tahan untuk tertawa. Huan Tiandome mendengus, tubuhnya berkedip, mengejar, langsung berhenti di depan setan beruang itu, dan berkata, "Kalian berani lari, aku langsung membunuhmu." Setan beruang di langit Huan yang kuat dan kuat di bawah momentum, segera jujur, berkata, "Apa yang ingin kalian ketahui? Beberapa bulan yang lalu, apakah kalian menabrak seorang pemuda yang sedikit mirip denganku di lembah kekacauan?" Huan bertanya pada langit. Setan beruang mencoba mengingat, lalu berkata, "Aku bertarung dengan orang itu bukan lawanku, tetapi kekuatannya bagus. Aku akan mendorongnya ke lembah, tetapi ketika dia akhirnya jatuh ke lembah, itu bukan tanganku." "Bukan tanganmu," Ye Chen berkata dengan heran. "Jika aku melakukannya, mungkin anak itu tidak akan jatuh. Ketika aku belum melakukannya, seseorang mencurinya terlebih dahulu. Dia terganggu. Ketika aku melakukannya, dia tidak bisa menahannya sepenuhnya, dan dia jatuh. Lagi pula, kamu mengalahkannya." Huan Tianyuan berkata dengan marah. Setan beruang tiba-tiba berkata, "Apakah kamu melihat orang yang memulai serangan itu?" Tanya Ye Chen lagi. "Aku tidak pergi melihatnya saat itu, dan ketika anak itu jatuh, aku hanya melihat satu sosok yang pergi dengan cepat, dan tidak melihat dengan jelas penampakannya," kata siluman beruang. "Jika kamu bisa membedakannya, bisakah kamu mengenalinya?" Ye Chen Dao, setan beruang berpikir, dan berkata, "Mungkin bisa." "Apa yang mungkin? Bisa, tidak bisa." Huan Tianyuan marah dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Setan beruang ketakutan dan bingung, hanya bisa menunjuk kepalanya, "Ya. Baiklah, kamu akan mengikuti kami sekarang. Jika kamu mengenalinya, kamu bisa hidup dan kamu tidak bisa mengenalinya. Kamu adalah jalan yang mati." Wajah setan beruang tertekan, sangat enggan, tetapi di bawah kekuatan Huan Tianyuan, hanya bisa berjanji turun. Setan beruang dengan Huan Tian adalah yang pertama ke tempat Huan Tiandome dirobohkan ke lembah yang bergejolak. Setelah menjelaskan situasi secara rinci, Huan Tiandome melihat ke bawah ke lembah yang bergejolak, dan terdiam untuk waktu yang lama. "Saudaraku, kamu harus hidup, dan tidak ada saudara kita yang bisa mati, karena kita memiliki dendam yang besar." Huan Tian berbisik ke lembah yang bergejolak. Ye Chen mendesah dalam hatinya. Peluang untuk bisa bertahan hidup dalam aliran yang bergejolak ini terlalu rendah, sangat kecil. Jika masih hidup, itu akan sulit. Kemudian, Huan Tiandome bersama siluman beruang kembali ke Sekte Abadi. Setelah berkendara, Huan Tianyuan dan Ye Chen kembali ke Sekte Abadi bersama siluman beruang. Begitu Huan Tianyuan kembali, mereka akan langsung pergi mencari Liun. Liun berada di puncak 36. Sudah lebih dari sebulan sejak Huan Tiandome pergi ke lembah yang bergejolak. Dia juga khawatir selama sebulan, tetapi dia tidak begitu takut sekarang. Sebulan yang lalu, dia pergi ke hukum pidana yang lebih tua, dan si tua berjanji kepadanya bahwa dia tidak akan membiarkan Huan Tianyuan datang dalam kekacauan. Jadi dia sedikit lebih membumi. Huan Tiandome tahu bahwa awan yang kuat kembali ke puncak 36, dan langsung menemukan puncak 36, meraung di puncak 36, "Awan yang ganas, keluarlah untukku." Ketika Liun mendengar suara di luar, dia melompat dalam hatinya dan Huan Tianyuan kembali. Sebelumnya, dia masih teguh. Sekarang dia dalam kekacauan. Dia berjalan keluar dari aula dengan kepala yang keras, lalu dia meremas senyumnya dan berkata, "Kakak Huan, kamu sudah kembali. Kamu akan pergi menemui penatua hukum pidana bersamaku. Kita akan menjelaskan masalah saudaraku di hadapan penatua hukum pidana." Huan Tiandome tidak bertele-tele, dan dia akan pergi menemui penatua hukum pidana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Liun takut Huan Tianxiong akan melakukan sesuatu padanya secara pribadi, jadi dia benar-benar tidak punya tempat untuk bernalar. Sekarang Huan Tianxiong meminta untuk pergi menemui sesepuh hukum pidana, yang merupakan niatnya. Liun berkata, "Baiklah, kalau begitu kita akan berbicara dengan jelas di depan sesepuh hukum pidana."
Liu Yun memiliki sedikit kepercayaan diri, dan dia tidak begitu takut pada Huan Tian. Huan Tianxiong melihat bahwa Liu Yun begitu lugas dan tidak banyak bicara. Mereka pergi ke puncak utama bersama. Kakak seperguruan Huan, sepertinya dia bukan murid inti, seharusnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki puncak utama. Dalam perjalanan, Liu Yun menatap Ye Chen dan berkata, Huan Tianxiong berkata dengan dingin, tidak memenuhi syarat. Belum lama ini, Tuan memanggilnya secara langsung. Apakah menurutmu kamu memenuhi syarat? Awan yang kuat itu tertegun sejenak, tidak menyangka Ye Chen bahkan menerima panggilan pribadi Tuan. Ketiganya datang ke puncak utama Aula Hukum Pidana. Sesepuh hukum pidana sedang menangani urusan resmi di Aula Hukum Pidana. Dia tidak terkejut melihat beberapa orang datang. Dia tahu cepat atau lambat Huan Tianxiong akan datang kepadanya. Demi adiknya, Huan Tianxiong pasti akan datang. Huan Tianxiong telah bertemu dengan tetua hukum pidana. Huan Tianxiong mengepalkan tinjunya dan pergi ke upacara besar. Ye Chen dan Liu Yun juga memberi hormat. Tetua hukum pidana Wan Fa berkata sambil tersenyum, langit, 8 tahun, kembalilah dengan baik. Huan Tianxiong berkata, takdir surga tidak boleh terputus, dan juga ditakdirkan untuk menyumbangkan kekuatannya sendiri kepada Sang Pencipta Abadi. Wan Fa menganggukkan kepalanya dan berkata, apa yang kau lakukan di sini? Tuan Huan, tolong lakukan upacara untukku lagi. Wan Fa dengan sungguh-sungguh berkata, aku pernah mendengar tentang Huan Tianyu. Sungguh memilukan bertarung dengan monster dan jatuh ke lembah yang bergejolak. Yang lebih menyakitkan adalah dia tidak dikalahkan oleh monster, tetapi dikomplotkan oleh seseorang. Ketika Huan Tianxiong mengatakan ini, nadanya dingin dan matanya menatap awan yang kuat. Wan Fa juga mengikuti pandangan Huan Tianxiong. Liu Yun gemetar. Perkataan Huan Tianxiong sudah cukup untuk membuktikan bahwa Huan Tianxiong telah mendapatkan beberapa petunjuk. Wan Fa berkata, katakan padaku, apa yang terjadi di sini? Aku akan menanganinya dengan adil. Hati Liu Yun bergetar lagi. Wan Fa selalu tidak berperasaan. Jika Huan Tianxiong benar-benar menemukan bukti bahwa dia melakukannya, dia pasti akan dihukum. Ya, Huan Tianxiong berkata, beberapa bulan yang lalu, saudaraku Huan Tianyu pergi ke medan perang lembah turbulen untuk berlatih. Tanpa diduga, dia bertemu dengan iblis beruang dengan 7 lapisan keabadian. Dalam proses pertempuran, seseorang diam-diam menyerangku, yang mengalihkan perhatian Huan Tianyu. Ini adalah iblis beruang yang menjatuhkanku ke lembah yang bergejolak. Siapa orang yang menyerang? Tanya Wan Fa. Huan Tianxiong menatap Liu Yun dan berkata, aku belum yakin, tapi aku membawa siluman beruang itu kembali. Ia melihat orang yang melakukan gerakan rahasia. Biarkan ia mengenalinya. Seluruh tubuh Strong Cloud menegang, kubah langit Huan memberi isyarat kepada Ye Chen untuk melepaskan siluman beruang. Ye Chen mengguncang tas Dewa Langit dan Bumi, dan siluman beruang itu muncul begitu saja. Begitu ia muncul, ia melihat aula yang megah dan wajah serius Wan Fa. Jantungnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar. Siluman beruang, aku datang untuk bertanya padamu, apakah kau melihat orang yang berkomplot melawan Huan Tianyu? Tanya Wan Fa dingin. Siluman beruang terpesona oleh momentum Wan Fa dan berkata, ya. Seperti apa dia? Tanya Wan Fa. Seperti apa dia? Siluman beruang itu ragu-ragu, bola matanya melihat sekeliling, lalu satu matanya jatuh ke tubuh Liu Yun. Liu Yun juga melihat siluman beruang itu dengan saksama menatap Strong Cloud. Hati Liu Yun menjadi gugup, dia berhasil pergi, apakah siluman beruang ini benar-benar melihatnya? Begitu siluman beruang itu melihat awan yang kuat, dia merasa familiar. Kemudian dia berbalik ke awan yang kuat itu dan melihatnya dengan saksama. Kemudian matanya menyala dan menunjuk ke awan yang kuat itu dan berkata, itu dia. Dialah yang membuat tangannya diam-diam. Kepala Liu Yun berdengung sejenak, ada perasaan pingsan, dia menenangkan diri, dan kemudian dengan marah berkata, siluman beruang yang penuh kebencian, kamu berani memuntahkan darah. Kata siluman beruang, meskipun aku tidak melihat wajahmu, tetapi tubuhmu, aku harus menjelaskan, itu kamu, sama sekali tidak salah. Liu Yun meraung, kamu berdarah. Diam. Wan Fa minum banyak, dan Liu Yun segera menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tetapi hatinya naik ke tenggorokannya. Siluman beruang itu telah mengenalinya. Jika Wan Fa mempercayainya, dia akan disiksa oleh Dewa Alam. Wan Fa menatap tajam ke arah siluman beruang, aura mengancam terpancar dari tubuhnya, membuat siluman beruang itu gemetar. Kau yakin itu dia? Kalau salah, aku akan menebasmu hidup-hidup. Ucap Wan Fa dingin. Siluman beruang itu menatapnya dengan saksama, lalu mengangguk untuk memastikan, itu dia. Sama sekali tidak ada yang salah dengannya. Wan Fa tidak bertanya lagi kepada siluman beruang itu. Dia menatap Liu Yun. Liu Yun tidak berani menatap mata Wan Fa dan menundukkan kepalanya. Liu Yun, siluman beruang itu sudah mengenalimu. Apa lagi yang ingin kau katakan? Suara Wan Fa dingin dan tidak berpribadi. Aku, tetua, jangan dengarkan perkataan siluman beruang itu. Aku benar-benar tidak menyerang Huan Tianyu. Liu Yun masih tidak mengakuinya. Jika kau ingin orang-orang tahu, kecuali kau tidak melakukan sesuatu tentang hal itu, kau dapat melihat semua monster di lembah Luan Liu dengan jelas. Apakah kau pikir tidak akan ada yang tahu? Kau mungkin tidak pernah bermimpi bahwa saudara seperguruan Huan Tianxiong akan kembali hidup-hidup.
Ye Chen berkata dengan suara rendah, jika saudara seperguruan Huan Tianxiong tidak kembali, maka tidak ada yang akan kembali untuk menyelidiki masalah ini dengan serius. Maka kau dapat terus hidup dengan tenang. Namun, manusia tidak sebaik surga. Kau telah melewatkan poin ini. Kau berbicara omong kosong. Aku tidak melawan Huan Tianyu. Liu Yun tidak mengakuinya. Dia tidak akan pernah mengakuinya. Begitu dia mengakuinya, dia tahu betapa serius konsekuensinya. Huan Tianxiong sangat marah. Pada saat ini, Liu Yun tidak mengakuinya. Dia ingin merobek awan yang kuat itu. Liu Yun, seorang pria dan seorang pria, kau dibenci. Huan Tianxiong dengan marah memarahi. Wajah Liu Yun pucat, masih tidak mengakuinya. Wan Fa berkata, Liu Yun, siluman beruang telah membuktikan bahwa kau yang melakukannya. Karena kau tidak mengakuinya, demi keadilan, aku akan memasukkanmu ke penjara pidana dan menunggu bukti lebih lanjut. Jika kau mengakuinya sekarang, tanggung jawabmu akan lebih ringan. Jika kau menunggu faktanya dikonfirmasi, kau akan lebih bersalah. Jantung Liu Yun berdegup kencang, jika ia dimasukkan ke penjara hukum pidana, maka ia tidak dapat melakukan apapun. Setelah faktanya diselesaikan, hidupnya akan berakhir. Mungkin kehidupan ini akan berakhir sepenuhnya. Kotoran, Liu Yun tiba-tiba berlutut dan menundukkan kepalanya, tetua, aku yang melakukannya. Liu Yun harus mengakui bahwa ia tahu bahwa semuanya akan diselesaikan. Huan Tianxiong mendengar Liu Yun mengakuinya dengan sukarela, segera berdecak, ingin menamparkan Liu Yun sampai mati sekarang. Mengapa kau ingin melakukan ini? Wan Fa berkata dengan tajam. Liu Yun menatap Huan Tianxiong dan berkata, yang harus disalahkan adalah Huan Tianxiong terlalu sombong di awal. Aku membencinya. Aku berharap saudara-saudara mereka mati tanpa tempat pemakaman. Huan Tianxiong tertegun sejenak dan menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika aku melakukan sesuatu padamu di awal, apa hubungannya ini dengan saudaraku Huan Tianyu? Kau harus berurusan denganku dan bergegas kepadaku. Petik 2. Kau telah menghilang selama 8 tahun, dan semua orang mengira kau sudah mati. Liu Yun berkata, aku melihat Huan Tianyu bertarung dengan iblis beruang. Kupikir itu adalah kesempatan besar bagi saudara-saudaramu untuk bertemu, jadi aku diam-diam membuat Huan Tianyu jatuh ke lembah yang bergejolak. Penjahat yang tidak tahu malu. Ye Chen juga meremehkan cara memarahi. Wan Fa tampak serius dan berkata dengan suara dingin, Liu Yun, kau menyakiti sesama muridmu. Sesuai dengan hukum pidana Kaisar Alam dan Abadi, hidupmu saling bertentangan, apalagi yang bisa kau katakan. Sekarang Huan Yu masih hidup. Mungkin dia bersujud pada hidup dan mati. Jika kau jatuh ke lembah yang bergolak, apakah kau yakin akan selamat? Ye Chen bertanya. Liu Yun terkejut. Ya, jika ia jatuh ke dalamnya, ia pasti akan mati. Wan Fa menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata dan berkata, ayo, turunkan awan yang kuat itu. Besok, peranca akan dihukum secara terbuka. Buatlah contoh bagi dirimu sendiri. Maafkan aku, tetua. Awan yang kuat bersujud, mengetuk tanah dengan keras. Di luar aula datang 2 mahasiswa hukum pidana, yang menarik keluar Liu Yun dan memasukkannya ke dalam penjara pidana. Terima kasih, tetua, atas keadilan untukku dan saudaraku. Huan Tianxiong mengepalkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Wan Fa melambaikan tangannya dan berkata, aku hanya melakukan bisnis. Jika ada murid yang melanggar hukum pidana Kaisar Keberuntungan, ia harus dihukum sesuai dengan itu. Tidak ada yang terkecuali. Ya, harap diingat. Huan Tianxiong memberi hormat. Baiklah, kau kembali dulu. 10.000 cara berjalan dengan ringan. Huan Tianxiong dan Ye Chen membungkuk keluar dari aula hukum pidana bersama siluman beruang. Huan Tianxiong kembali ke 35 puncak, menatap siluman beruang. Siluman beruang merangkak di tanah, dan tidak berani menatap mata Huan Tian. Huan Tianxiong berkata dengan suara dingin, aku akan mengampuni nyawamu untuk sementara waktu saat aku membacamu kali ini. Namun mulai sekarang, kau akan tinggal di puncak ke-35 dan menjaga rumahku untukku. Jika ada penghinaan dan perbedaan pendapat, aku tidak akan memaafkanmu. Ketika siluman beruang mendengar bahwa Huan Tianxiong tidak membunuhnya, dia berkata dengan tergesa-gesa, terima kasih karena tidak membunuhku. Beruang itu pasti tidak memiliki hati yang berbeda. Huan Tianxiong berkata, dengan satu jari, seberkas cahaya terbang ke dalam alis hati iblis beruang, meninggalkan tanda jiwa di alis hati iblis beruang untuk memastikan bahwa iblis beruang itu bisa jujur. Iblis beruang itu tahu bahwa Huan Tianxiong telah meninggalkan tanda jiwanya, dan dia benar-benar mengerti bahwa dia telah menjadi beruang penjaga dari 35 puncak. Untungnya, meskipun tidak ada kebebasan, untungnya, ini adalah sekte alam abadi, yang sangat cocok untuk kultivasi. Namun, kekuatannya dapat ditingkatkan banyak. Iblis beruang ini juga baik hati. Jika Anda datang, Anda akan merasa tenang. Huan Tianxiong berkata kepada iblis beruang, cepat keluar dari aula, jangan biarkan aku melihatmu. Iblis beruang itu segera bangkit dari tanah dan meninggalkan aula. Huan Tianxiong menghela napas lama, lalu dia terdiam. Ye Chen menatap Huan Tianxiong, terdiam, dan tidak berbicara. Aula itu sunyi. Di pagi hari, rasanya seperti waktu yang lama. Bagaimana mungkin aku bisa memikirkan ini? Itu tidak dipaksakan. Jika aku tidak gila,
aku pasti akan menjadi tumpukan tulang putih dalam kompetisi, terkubur selamanya, tidak ada yang tahu. Ye Chen mendengarkan kata-kata Huan Tianxiong dan menatapnya dengan tenang. Dia tahu bahwa pasti ada banyak cerita di Huan Tianxiong. Dia berencana untuk menjadi orang yang mendengarkan cerita itu. Huan Tianxiong melihat tubuh Ye Chen, dan kemudian melanjutkan, dulu aku punya nama panggilan yang tidak diketahui siapapun, orang gila. Memang, aku juga suka nama panggilan itu, karena aku benar-benar gila. Tapi aku tidak bisa bertahan hidup jika aku tidak gila. Alasan mengapa aku bisa sampai di sini adalah karena aku gila. Tianyu dan aku dibawa masuk oleh tetua gerbang luar keluarga. Saat itu, kami masih remaja. Aku berusia 16 tahun dan adik laki-lakiku berusia 12 tahun. Petik 2. Pada tahun itu, keluargaku dibantai dan ribuan orang terbunuh, kecuali aku dan kakakku yang selamat. Seluruh keluarga berserakan dengan mayat dan sungai darah. Adegan itu tidak akan pernah terlupakan dalam pikiranku. Adegan ini adalah adegan yang paling umum di lembah fantasi. Setiap kali aku muncul, aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Mungkin itu sebabnya aku tidak bisa keluar dari alam mimpi. Setelah memasuki Xianzong, adik laki-lakiku dan aku tidak berbeda dari murid baru lainnya. Mereka juga diganggu dan batu peri diambil. Di waktu lain, adik laki-lakiku meninggal untuk melindungi batu peri, tetapi dia dipukuli sampai mati dan terbaring di tempat tidur selama sebulan. Saat itu, aku pikir kakakku akan mati, dan aku sangat membencinya. Aku benci bagaimana aku tidak bisa melindungi kakakku. Aku benci ketidakmampuanku. Jika aku tidak kuat, bagaimana aku bisa membalaskan dendam seluruh keluarga dan melindungi adikku. Jadi, sejak saat itu, aku bersumpah dalam hatiku bahwa aku tidak akan pernah diganggu sesuka hati dalam hidupku. Setelah itu, aku mencoba yang terbaik untuk berlatih. Siapapun yang menindasku, aku akan bertarung dengan hidupku. Yang lembut takut pada yang keras, dan yang keras takut tidak gemuk. Dengan semangat putus asa ini, aku keluar dari murid-murid luar dan selangkah demi selangkah ke gerbang atas dan luar, lalu yang dalam, dan akhirnya murid inti. Aku menghabiskan 30 tahun di sepanjang jalan. Dalam 30 tahun ini, aku menjadi orang gila. Seluruh sekte abadi langit dan bumi akan menjadi pucat ketika berbicara tentang orang gila. Sejak aku gila, meskipun banyak musuh telah disiapkan, tidak ada yang berani menggertakku dengan mudah, dan tidak ada yang berani menggerakkan adik laki-lakiku, karena semua orang tahu itu adalah timbangan tandinganku. Selama alam semesta aman, bahkan jika aku menjadi iblis, aku tidak peduli. Huan Tianxiong perlahan mengatakan masa lalunya, Ye Chen mendengarkan dengan saksama, dan tidak dapat menahan diri untuk mengagumi keberanian dan semangatnya. Pengalaman hidup seperti itu memang menyakitkan dan sulit, tetapi itu sepadan. Ketika seekor kupu-kupu melepaskan kepompongnya dan menjadi kupu-kupu, itu juga menyakitkan. Jika Anda tidak menanggung rasa sakit atau menyerah di tengah jalan, bagaimana Anda bisa memiliki keindahan setelah melepaskan kepompong dan menjadi kupu-kupu? Itu sama bagi manusia, hanya ketika mereka tumbuh dalam kesulitan dan mencoba melepaskan diri dari semua hambatan dan bergegas maju dengan gegabah, mereka dapat mendekati cahaya dan menyingkirkan situasi yang ada. Mendengarkan cerita Huan Tianxiong, Ye Chen juga memikirkan dirinya sendiri. Meskipun pengalamannya sendiri berbeda dari Huan Tianxiong, atau bahkan kurang tragis, titik awal mereka adalah sama. Mereka semua bekerja keras untuk melindungi kerabat mereka. Oleh karena itu, saya memiliki perasaan simpati di hati saya. Setelah saya menjadi murid inti, saya menemukan musuh-musuh saya dan membunuh mereka semua. Jika saya tidak meninggalkan satu pun, darah mengalir seperti sungai. Huan Tianxiong kemudian berkata, hari itu, aku duduk di tempat orang mati selama sehari, melihat mereka yang telah kubunuh, hatiku sangat senang, akhirnya aku membalas dendam, kerja keras selama lebih dari 30 tahun tidak sia-sia, akhirnya aku membalas dendam. Kemudian, untuk mengejar kekuatan yang lebih besar, aku terus-menerus mengambil risiko dan berenang di tepi hidup dan mati. Setiap kali aku akan mati, aku akan memikirkan Tianyu. Jika aku mati, apa yang akan dilakukan Tianyu? Apakah dia akan diganggu? Aku telah menyinggung begitu banyak orang. Jika aku mati, mereka akan melampiaskan semua kebencian mereka pada Tianyu. Tianyu bukanlah orang gila, dia baik hati, dia tidak tahan dengan ini, jadi aku tidak bisa mati. Dengan keyakinan ini, aku bertahan hidup sampai aku terperangkap di lembah suara ajaib selama 8 tahun. Jika aku tidak bertemu dengan saudara muda Ye, aku tidak akan pernah selamat. Huan Tianxiong menatap Ye Chen dengan mata penuh terima kasih dan berkata. Ye Chen berkata, kakak seperguruan Huan Tianyu telah bersikap baik padaku. Ini juga semacam pengaturan dalam kegelapan. Biarkan aku membalas budimu. Huan Tianxiong menatap Ye Chen dan bertanya dengan sungguh-sungguh, bisakah Tianyu kembali hidup-hidup? Melihat mata Huan Tianxiong, sepertinya Huan Tianxiong ingin mendapatkan jawaban yang sebenarnya darinya. Ye Chen ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana mengatakannya dan bagaimana menjelaskannya. Melihat kesunyian Ye Chen, Huan Tianxiong menghela nafas, tentu saja kamu tidak tahu. Kalau saja aku bisa masuk ke aliran ruang yang bergejolak, mungkin aku bisa menemukannya. Ye Chen berkata dengan santai. Huan Tianxiong tidak punya pilihan selain berkata, aliran ruang yang bergejolak adalah yang paling mengerikan.
Begitu kamu masuk, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan mengembara dalam aliran ruang yang bergejolak. Jika kamu beruntung, kamu dapat keluar dari celah ruang saat kamu menemukan celah ruang. Jika kamu tidak beruntung, kamu akan hanyut dalam turbulensi ruang hingga kamu mati. Apakah tidak ada senjata ajaib yang bisa memasuki aliran ruang yang bergejolak? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya kata itu membangunkan si pemimpi. Mata Huan Tianxiong berbinar dan memancarkan sinar cahaya, berkata, senjata ajaib ruang angkasa. Ya, jika ada senjata ajaib ruang angkasa, Anda dapat datang dan pergi dengan bebas di aliran ruang angkasa yang bergejolak. Siapa yang memiliki senjata ajaib ruang angkasa? Ye Chen bertanya. Huan Tianxiong berpikir sejenak, lalu berkata, Sekte Pencipta Abadi begitu besar dan para tetua begitu kuat. Saya akan bertanya kepada mereka. Saya tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki senjata ajaib ruang angkasa. Bahkan jika Kaisar tidak memilikinya, adalah mungkin untuk mengetahui siapa yang memilikinya. Selama ada harapan, dia tidak akan pernah menyerah. Huan Tianxiong memiliki keyakinan yang kuat. Dia harus menemukan cara untuk mencari tahu bagaimana menemukannya di lembah Luan Liu. Jika tidak, dia tidak akan pernah berdamai. Berita bahwa Liu Yun akan dieksekusi di depan umum segera menyebar ke seluruh Caihua Xianzong, dan semua orang terkejut. Ini bisa dikatakan sebagai peristiwa langka dalam sejarah Xianzong Zhaohua untuk mengeksekusi murid-murid intinya di depan umum. Keesokan harinya, hampir semua murid Xianzong Zhaohua datang ke perancah. Di sekeliling perancah itu ada sosok manusia. Murid-murid inti, murid-murid dalam, dan murid-murid luar semuanya datang. Sudah berapa tahun sejak murid-murid inti dieksekusi di depan umum dengan cara seperti ini? Ada apa? Eksekusi di depan umum. Menurut catatan sejarah Caihua Xianzong, 7 orang telah dieksekusi di depan umum sejak didirikan, dan 30.000 tahun telah berlalu sejak eksekusi terakhir. Terakhir kali dia mengeksekusi seorang murid inti dari kuil dewa dan setan yang memberontak. Apa alasan Liu Yun kali ini? Karena eksekusi di depan umum telah dilakukan, itu pasti merupakan peristiwa besar. Kita harus menjadikannya contoh. Semua murid membicarakannya, mereka tidak tahu banyak tentang eksekusi Liu Yun. Setelah beberapa saat, tetua hukum pidana Wan Fa muncul di perancah, dan kemudian 2 murid melangkah ke perancah di bawah tekanan Lai Yun, yang terperangkap oleh kumpulan abadi. Lai Yun ditekan ke tanah, berlutut dengan lutut dan rambutnya acak-acakan. Seluruh orang itu tertekan dan tidak memiliki sikap murid inti di masa lalu. Dia menundukkan kepalanya, dan rambutnya yang acak-acakan menutupi wajahnya. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Hari ini, atas nama Departemen Hukum Pidana Caihua Xianzong, saya membuat keputusan terhadap Lai Yun menurut hukum. Lai Yun dengan sengaja melukai sesama muridnya dan membuat Huan Tianyu jatuh ke lembah aliran yang bergolak. Tidak ada sisa-sisa tubuhnya. Buktinya meyakinkan, dia akan dijatuhi hukuman mati hari ini. Suara 10.000 hukum seperti guntur di seluruh perancah, penuh dengan martabat, yang mewakili keagungan hukum pidana Caihua Xianzong. Meskipun persaingannya besar, pertikaian antara murid inti dan murid dalam dikontrol dengan ketat, dan gangguan kecil umum diabaikan oleh sekte tersebut. Namun, jika itu terkait dengan mutilasi keluarga yang sama, setelah bukti dikonfirmasi, itu harus berupa hukuman mati. Tidak peduli siapa mereka, mereka semua dieksekusi. Jika Anda tidak membunuh orang-orang dari sekte yang sama, akan ada yang kedua kalinya di masa depan. Orang lain akan membunuh sekte yang sama tanpa rasa takut. Pada saat itu akan mengarah pada kanibalisme sekte yang sama, dan murid-murid hebat yang dilatih oleh seluruh sekte akan mati. Itu adalah kerugian besar bagi sekte tersebut. Eksekusi publik Wan Fa terhadap Liu Yun kali ini juga bersifat instruktif dan tidak kekal. Saat ini, ada banyak hal tentang murid-murid internal Zhaohua Xianzong yang bertarung satu sama lain. Beberapa murid telah menghilang tanpa alasan. Mereka tidak dapat hidup atau mati. Tidak ada bukti, jadi sudah berakhir. Terlebih lagi, sudah 30.000 tahun sejak Kaisar Xianzong dari Zhaohua mengeksekusi murid-muridnya di tiang gantungan di depan umum. Kali ini, dia harus membunuh ayam untuk menunjukkan kepada monyet-monyet, sehingga beberapa orang akan tertahan dan berhenti bersikap tidak bermoral. Kalau tidak, akhirnya akan seperti ini. Setelah suara Wan Fa turun, semua murid Xianzong mengerti bahwa kematian Huan Tianyu sebenarnya disebabkan oleh Liu Yun. Banyak orang mencibir dalam hati mereka. Ini juga kemalangan Liu Yun. Begitu banyak orang membunuh saudara-saudara mereka, tetapi tidak ada yang terjadi. Hanya dia yang ditemukan, dan buktinya meyakinkan. Dan kebanyakan orang juga berpikir bahwa Huan Tianxiong membuat keributan besar begitu dia kembali. Dia benar-benar pantas disebut orang gila. Sangat sulit untuk memikirkannya. Mulai eksekusi, Wan Fa menatap Liu Yun dengan dingin dan menyemangati murid-muridnya di sekitarnya. Kedua murid itu segera mengikat Liu Yun ke pilar yang terbakar, dan kemudian menjauh. Kemudian, langit bergemuruh dan meraung, dan guntur tebal jatuh dari langit, mengarah ke pilar hitam dan awan yang kuat. Ah, awan kuat di langit bergemuruh, mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Orang-orang mendengarnya seluruh tubuh merinding, kulit kepala mati rasa. Liu Yun menjerit di tengah gemuruh guntur langit. Semua orang dapat melihat kulit kepalanya mati rasa.
Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh Li Yun berada di bawah pemboman guntur langit, rambutnya mengeluarkan asap putih, dan seluruh tubuhnya menjadi hitam terbakar. Setelah 3 hari guntur berturut-turut, seluruh tubuh Li Yun meledak dan terbunuh sepenuhnya. Di perancah, Li Yun hancur berkeping-keping, hanya menyisakan beberapa pecahan hangus. Pemandangan itu mengerikan. Pada saat ini, suara Wan Fa kembali penuh dengan kewibawaan. Mulai sekarang, semua murid inti dan murid dalam akan dieksekusi di tiang gantungan jika mereka melukai sekte yang sama. Aku harap kalian akan mengingatnya. Setelah Wan Fa selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan meninggalkan tiang gantungan. Murid-murid lainnya yang datang untuk melihat keributan sebelumnya melihat bahwa Wan Fa telah pergi, dan mereka semua mulai bubar. Apa yang harus mereka lakukan? Hanya masalah eksekusi Li Yun yang menjadi topik hangat di mulut mereka. Setelah serangkaian liku-liku, Ye Chen juga kembali ke pintu dalam kediamannya sendiri, dan kemudian berbaring di tempat tidur sambil memikirkan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Berpikir bahwa dia secara tidak sengaja menyelamatkan kakak laki-laki Huan Tianyu, Huan Tianxiong karena belas kasihnya, yang benar-benar tidak terduga. Bagaimana mungkin itu bisa begitu kebetulan? Begitu Huan Tianxiong kembali, Xianzong Zhaohua yang awalnya damai mulai hidup kembali. Dia langsung mengeksekusi salah satu murid intinya. Ye Chen tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ye Chen memikirkannya dan tertidur. Dia bermimpi tentang sanak saudara di dunia dan sebuah gambar yang indah. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur. Bagaimanapun, ketika dia bangun, hari masih terang. Setelah Ye Chen keluar dari kamar, dia berjalan santai di pintu bagian dalam. Setelah berjalan sebentar, Fu Yue bertemu muka dan mereka saling menyapa. Sekarang semua orang mengatakan bahwa kamu telah menemukan saudara seperguruan Huan Tianxiong. Benarkah itu? Fu Yue berkata sambil tersenyum. Ye Chen tidak menyangkal sambil mengangguk, saya tidak sengaja melihat saudara seperguruan Huan terperangkap oleh suara ajaib di lembah suara ajaib. Saat itu, saya tidak tahu dia adalah Huan Tianxiong, tetapi saya pikir saya harus membantunya, jadi saya salah. Petik 2. Itu berarti kamu beruntung bertemu dengan saudara seperguruan Huan Tianxiong. Fu Yue berkata, saudara seperguruan Huan Tianyu, kamu tidak tahu apakah akan hidup atau tidak. Kamu tidak memiliki dukungan apapun. Banyak orang mencoba untuk mewujudkan idemu. Sekarang kamu sudah menemukan kakak seperguruan Huan Tianxiong, tidak akan ada yang berani mengganggumu. Mengapa aku tidak pernah mendengar kalau Huan Tianyu punya saudara sebelumnya? Ye Chen tidak mengerti. Fu Yue berkata, julukan Huan Tianxiong adalah orang gila. Bahkan 10 murid teratas berani menantangnya. Kuncinya adalah dia tidak takut mati. Tidak peduli seberapa parah dia terluka, dia akan mencoba yang terbaik untuk menyerang sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Jadi, ini adalah orang yang sangat sulit. 10 murid teratas tidak ingin bertemu dengannya. Jika kamu terjerat olehnya, kamu tidak dapat pergi kecuali kamu memukulnya sampai kamu tidak dapat berdiri. Petik 2. Terlebih lagi, Huan Tianxiong dulunya adalah Raja Iblis di Zhaohua Xianzong. Banyak orang yang dibunuh olehnya. Dia memiliki bayangan di dalam hatinya. Ketika dia berbicara tentang Huan Tianxiong, dia akan menggigil di sekujur tubuhnya. Oleh karena itu, tidak ada yang menyebut orang ini. Setelah mendengar ini, Ye Chen memahaminya dan berkata sambil tersenyum, itulah masalahnya. Aku berkata mengapa aku tidak mendengar siapapun membicarakannya. Kamu sangat baik pada Huan Tianxiong, jadi dia pasti akan membalas budimu. Setidaknya dalam pembentukan sekte abadi, tidak ada yang berani menyinggungmu. Kalau tidak, Huan Tianxiong pasti akan menguliti mereka jika dia mengetahuinya. Fu Yue berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum pahit, berlindung adalah hal yang baik dan buruk. Tanpa tekanan, tidak ada motivasi. Mengapa bisa maju di pintu luar? Karena ada tekanan, yang memaksamu untuk naik. Petik 2. Namun, ketika kita sampai di gerbang dalam, tekanannya jauh lebih sedikit, jadi sulit bagi banyak orang untuk meningkatkan level mereka. Ini adalah alasan mendasar. Mungkin kamu benar, kamu tidak memiliki banyak tekanan sekarang, tetapi bagi kami yang tidak memiliki dukungan kuat, kami masih mengandalkan diri sendiri, dan tekanannya masih besar. Fu Yue menggelengkan kepalanya, bergantung pada hati lebih teguh, seperti kubah Huan Tian, meskipun akan lelah, tetapi dalam keteguhan hati ada perasaan aman. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Fu Yue juga setuju bahwa sekuat apapun pendukungmu, kamu tidak sekuat dirimu sendiri. Terkadang pendukungmu akan jatuh. Jika kamu tidak tangguh, kamu akan diganggu lebih keras. Jika kamu tangguh, bahkan jika pendukungmu jatuh, kamu masih bisa bertahan seharian. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Fu Yue, Ye Chen berencana untuk berlatih di gua, tetapi menerima pesan dari Huan Tianxiong. Seekor burung yang dikumpulkan oleh Xian Li terbang ke Ye Chen dan berubah menjadi beberapa kata, kecepatan ke-35 puncak. Setelah Ye Chen melihatnya, dia tidak ragu-ragu dan langsung menuju puncak ke-35. Ketika dia tiba di puncak ke-35, Huan Tianxiong sedang menunggu Ye Chen di aula. Ketika dia melihat Ye Chen datang, dia bersemangat dan berkata, harta karun ruang angkasa telah ditetapkan. Apakah ada di tangan mereka yang cukup kuat untuk menjadi abadi? Kata Ye Chen.
Huan Tianxiong berkata, tetua telah memberiku sebuah pesawat ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa itu dapat bergerak melalui aliran yang bergejolak, tetapi ia membutuhkan banyak kekuatan abadi untuk mengendalikannya. Sekarang semuanya sudah siap, hanya Xianli yang kurang. Saat ini, jika kamu ingin mendapatkan banyak kekuatan abadi, cara terbaik adalah membuat batu abadi. Ye Chen berkata. Huan Tianxiong berkata, tentu saja aku tahu ini, tetapi aku baru saja kembali dan tidak dapat mengeluarkan begitu banyak batu abadi. Bagaimana menurutmu, saudara seperguruan Huan? Ye Chen tidak tahu apa yang diminta Huan Tianxiong untuknya datang. Aku bermaksud untuk mengumpulkan ki abadi di Xianquan dan menggunakannya sebagai kekuatan pesawat ruang angkasa, kata Huan. Ini juga bagus. Kekuatan abadi Xianquan seharusnya tidak menjadi masalah. Ye Chen mengangguk dan berkata. Huan Tianxiong berkata, apa yang dapat kamu lakukan untuk memadatkan semua ki abadi? Ye Chen lem sejenak, berani memanggilku ke sini, apakah ini artinya? Ye Chen berkata, aku punya labu yang kudapat secara tidak sengaja. Mungkin aku bisa menyerap banyak ki abadi. Mata Huan Tianxiong berbinar dan berkata, aku tahu kau tidak salah. Kemudian, Huan Tianxiong membawa Ye Chen ke Gua Gunung 35. Ye Chen telah memasuki gua puncak ke-35. Ia dikejutkan oleh roh abadi yang kuat. Apakah ini mata air abadi milik murid inti? Bukankah itu abadi? Ye Chen merasa bahwa menarik napas dalam-dalam dapat menyerap ki abadi ke dalam tubuhnya. Ia sangat iri. Ia harus memasuki level murid inti lebih awal. Huan Tianxiong menunjuk ke mata air abadi yang mengalir keluar dari langit dan berkata, adik Ye, kau bisa menyerapnya dengan labu. Kali ini, tidak menyenangkan memasuki aliran ruang yang bergejolak. Jika kekuatan abadi tidak cukup, kita akan terlibat di dalamnya. Ye Chen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu bukan mata air abadi miliknya. Tentu saja, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah membuka labu, ia mulai menyerap roh abadi. Labu itu adalah gua tanpa dasar. Dalam penyerapan yang gila-gilaan, gas abadi di dalam gua diserap oleh labu. Gas abadi di mata air abadi masuk ke dalam labu seperti aliran air. Setelah beberapa saat, Ye Chen bertanya, apakah saudara senior Huan baik-baik saja? Huan Tianxiong melihat situasi Xianquan dan berkata, serap sedikit lagi, tetapi jangan takut. Ye Chen menyerapnya sejenak, dan kubah Huan Tian menghentikan Ye Chen. Pada saat ini, mata air abadi telah setengah habis, dan jelas tidak setebal sebelumnya. Ayo pergi, kita akan pergi ke lembah turbulensi sekarang. Huan Tianxiong tidak sabar untuk mengatakannya. Ye Chen pergi bersama Huan Tianxiong dan datang ke lembah turbulensi lagi. Dua orang berdiri di luar lembah yang bergejolak, mata mereka menjelaskan, menatap lembah yang bergejolak dengan sungguh-sungguh. Huan Tianxiong berkata, adik seperguruan Ye, apakah kamu takut? Ye Chen berkata, tentu saja aku takut, tetapi aku juga ingin melihat apa yang ada di lembah yang bergejolak. Huan Tianxiong menyeringai dan berkata, anak baik, beranilah. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu memiliki apapun. Setelah Huan Tianxiong selesai berkata, sebuah kapal muncul di tangannya. Kapal ini dengan cepat membesar, berdiri di udara. Ini adalah kapal yang terbungkus rapat. Seluruh lambung kapal terbuat dari bahan abadi, yang terlihat sangat bagus. Ini adalah kapal luar angkasa. Selama didorong oleh Xianli, kapal dapat bergerak dengan lancar di ruang yang bergejolak tanpa tersapu sesuka hati. Huan Tianxiong berkata, pergilah, mari kita naik ke kapal. Huan Tianxiong memimpin dengan melompat ke atas kapal, dan Ye Chen mengikutinya ke dalam kapal luar angkasa. Taruh labu Anda di sini, dan kapal dapat bergerak. Huan Tiandong menunjuk ke kisi-kisi gelap di kabin dan berkata, ada juga kemudi di samping kisi-kisi gelap. Kemudi digunakan untuk mengendalikan arah. Kisi-kisi gelap terhubung dengan tenaga penggerak seluruh kapal. Selama tenaga abadi dituangkan, ia dapat mengaktifkan penggerak di dalam, dan kapal pun bergerak. Ye Chen memasukkan labu ke dalam kisi-kisi gelap, membuka mulut labu, dan gas abadi menyembur keluar darinya. Ye Chen mengendalikan kecepatan gas abadi dan mengalir keluar secara merata. Penggerak kapal ditanamkan dengan roh abadi, dan mulai bekerja. Huan Tianxiong memegang kemudi kapal, dan kapal pun bergerak. Huan Tiandong mengendalikan kemudi kapal dan mengarahkan kapal ke lembah yang bergolak. Apakah kalian siap? Huan Tiandong menatap Ye Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkin mereka tidak akan pernah keluar begitu mereka masuk, jadi mereka harus mengambil keputusan sekarang. Begitu mereka masuk, mereka tidak dapat menyesalinya lagi. Ye Chen berkata, siap. Huan Tianxiong mengangguk, lalu perahu perlahan memasuki lembah yang bergolak. Kapal tenggelam ke dalam lembah yang bergolak dan menghilang dalam sekejap. Setelah kapal ruang angkasa memasuki lembah yang bergolak, seluruh lambung kapal memancarkan cahaya yang menyilaukan. Awalnya, lambung kapal terus-menerus berguncang hebat, dan tampaknya belum beradaptasi dengan fluktuasi spasial di sini. Huan Tianxiong memegang kemudi kapal dan mengendalikan arah kapal. Dia meraung kepada Ye Chen, perkuat penanaman kekuatan abadi, dan stabilkan lambung kapal terlebih dahulu. Mendengar ini, Ye Chen segera mendesak labu untuk mengeluarkan sejumlah besar gas abadi dan menuangkannya ke dalam lambung kapal. Setelah beberapa saat, kapal bergoyang perlahan dan mantap, pembaruan web novel tercepat. Huan Tianxiong menarik napas dalam-dalam.
Ia menenangkan diri dan berkata, pesawat ruang angkasa ini benar-benar berguna. Ye Chen juga menganggapnya menakjubkan. Bagaimana pesawat ruang angkasa itu dibangun? Ia mampu mengabaikan dampak turbulensi ruang angkasa. Akan tetapi, tatanan ruang angkasa dalam turbulensi ruang angkasa dapat berubah, dan terdapat banyak sekali puing-puing ruang angkasa. Pesawat ruang angkasa itu hanyut dalam turbulensi ruang angkasa, dan seringkali memiliki perasaan sedang melintas. Ye Chen dan Huan Tianxiong sama-sama melihat sekeliling dengan mata terbelalak, mencoba melihat situasi di sekitar, tetapi kecepatan turbulensi ruang angkasa sangat cepat, dan mustahil untuk menangkap hal-hal dalam turbulensi ruang angkasa. Kakak seperguruan Huan Tianyu telah berada dalam turbulensi ruang angkasa selama beberapa bulan. Berdasarkan situasi dalam turbulensi ruang angkasa, ia pasti sudah tidak ada lagi di sini. Mari kita pergi ke depan dan melihat apa yang ada di depan. Ye Chen menyarankan. Huan Tianxiong menganggapnya masuk akal. Kemudian ia mengambil alih kemudi kapal dan melaju ke depan. Dalam aliran ruang angkasa yang bergejolak, pesawat ruang angkasa itu seperti perahu, bergoyang mengikuti angin. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah hanyut. Huan Tianxiong dan Ye Chen dapat melihat benda-benda yang tampak seperti bangunan di depan mereka. Karena ruang angkasa terus-menerus berputar, runtuh, dan mengalir menjauh, jadi saya tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, saat jarak semakin dekat, situasi di depan menjadi lebih jelas. Itu istana. Ye Chen dan Huan Tianxiong memiliki suara yang hampir sama. Mereka sangat terkejut bahwa ada istana yang tersembunyi di aliran ruang angkasa yang bergejolak. Setelah itu, pesawat ruang angkasa itu tiba-tiba menjadi sangat stabil. Ye Chen dan Huan Tianxiong bahkan lebih terkejut. Mereka menemukan bahwa tidak ada turbulensi ruang angkasa di depan. Itu adalah ruang yang stabil. Apakah pesawat ruang angkasa itu keluar dari turbulensi ruang angkasa? Turbulensi di ruang angkasa ini tidak menghubungkan seluruh ruang, hanya sebagian dari ruang angkasa. Ye Chen terkejut. Huan Tianxiong menatap istana di depannya dan berkata dalam hatinya, saya harap Tianyu datang ke sini hidup-hidup, sehingga dia bisa selamat. Ye Chen dan Huan Tianxiong sama-sama keluar dari pesawat ruang angkasa dan langsung menuju istana. Gerbang istana terbuka, dan tercium bau kuno. Istana ini seharusnya ditinggalkan pada masa kehancuran besar. Setelah mereka memasuki istana, ada beberapa tulang putih di aula utama istana, beberapa di antaranya telah terkikis oleh angin, dan beberapa relatif baru. Sepertinya mereka yang hanyut oleh aliran ruang yang bergejolak telah masuk ke sini, tetapi mereka terjebak di sini dan tidak bisa keluar. Akhirnya, mereka terjebak di sini. Ye Chen menebak setelah melihat tulang putih itu. Huan Tianxiong setuju dan mengangguk, lalu berkata, Tianyu baru saja memasuki arus yang bergolak selama beberapa bulan. Jika kau datang ke sini, kau pasti masih hidup. Mari kita cari secara terpisah. Bagus. Ye Chen mengangguk, berkata, dua orang itu marah di aula, mencari masa lalu ke arah yang berbeda. Ye Chen tidak melepaskan tempat manapun. Sambil mencarinya, dia berteriak, kakak seperguruan Huan, apakah kau di sana? Kakak seperguruan Huan, apakah kau di sana? Suara Ye Chen menyebar di istana, terus bergema. Pada saat ini, di ruang batu gelap istana, sepasang mata tiba-tiba terbuka, memancarkan sinar cahaya. Suara yang familiar, bisikan datang dari ruang batu gelap. Kakak seperguruan Huan, aku Ye Chen. Jika kau masih hidup, jawab aku. Teriak Ye Chen. Sepasang mata di ruang batu itu lebih terang, dan kemudian Huan bangkit dan membuka gerbang batu. Berdiri di gerbang batu adalah Huan Tianyu. Huan Tianyu lebih kurus dari sebelumnya. Wajahnya sedikit pucat, ada bekas darah di tubuhnya. Jelas itu adalah darah yang tertinggal dari pertempuran beberapa bulan yang lalu. Dia terluka dalam pertempuran dengan siluman beruang, dan diserang secara diam-diam oleh Liu Yun, lalu jatuh ke dalam arus yang bergejolak. Dalam arus yang bergejolak itu, dia bertahan selama sebulan penuh sebelum akhirnya dilarikan ke sini oleh arus yang bergejolak itu. Ketika dia datang ke sini, Huan Tianyu hampir mati, tetapi dia bertahan hidup dengan gigih, dan kemudian dengan mengandalkan beberapa pil di tubuhnya, dia hampir tidak mendapatkan kembali kekuatannya. Namun, tidak banyak roh abadi di sini. Tidak mungkin baginya untuk pulih sepenuhnya. Dia juga melihat tulang-tulang di aula, dan dia tahu bahwa jika tidak ada yang menemukannya, nasibnya akan seperti tulang-tulang itu, yang akhirnya akan menjadi tumpukan tulang putih dan kemudian menghilang dalam asap. Tetapi tidak ada jalan keluar dari surga. Ketika dia hendak bertahan dan kehilangan keyakinannya, dia mendengar suara Ye Chen, yang seperti seorang penyelamat, dan menariknya kembali dari keputusasaan. Ye Chen, aku di sini. Huan Tianyu meraung, karena ada banyak orang, suaranya terputus-putus. Ye Chen samar-samar mendengar suara Huan Tianyu, dan bergegas ke tempat suara itu berasal. Setelah Huan Tianyu keluar dari ruang batu, dia juga berjalan ke arah Ye Chen. Mereka akhirnya bertemu di sebuah sudut. Ketika Huan Tianyu melihat Ye Chen, dia dipenuhi dengan keberanian untuk bergerak. Dia jauh dari berpikir bahwa itu adalah Ye Chen, yang akhirnya datang untuk menemukannya. Kakak seperguruan Huan, sangat baik hati Anda masih hidup. Ye Chen berkata sambil tersenyum.
Huan Tianyu juga berkata sambil tersenyum, saya pikir saya tidak bisa hidup, dan saya tidak berpikir bahwa Anda yang akan datang kepada saya. Ye Chen berkata, Kakak Huan, aku tidak sendirian mencarimu, ada orang lain yang mencarimu, kau pasti ingin menemuinya. Huan Tianyu menatap Ye Chen dengan curiga dan berkata, apakah ada orang lain? Siapa dia? Aku akan membawamu menemuinya. Ye Chen menjual Guanzi dan tersenyum misterius. Huan Tianyu menatap Ye Chen dengan ragu, tetapi dia juga penasaran tentang siapa orang itu. Ye Chen membantunya berjalan ke arah kubah Huan Tian. Aku menemukan kakak Huan Tianyu. Ye Chen meraung di istana. Di pagi hari, suara Tian Huan masih di langit. Ye Chen telah membawa Huan Tianyu ke aula. Setelah beberapa saat, Huan Tianxiong muncul di aula. Dia melihat Huan Tianyu yang kurus kering, dan air matanya hampir jatuh. Tianyu, Huan Tianxiong berdiri di tempat dan memanggil. Suaranya gemetar, dan bibirnya gemetar dan tak terkendali. Tubuh Huan Tianyu gemetar ketika dia mendengar teriakan itu. Suara itu tidak asing, meskipun dia tidak mendengarnya selama beberapa tahun, dia masih merasa begitu akrab dan tidak akan pernah melupakannya dalam hidupnya. Huan Tianyu perlahan menoleh ke belakang dan melihat orang-orang yang telah diimpikannya selama 8 tahun. Pada saat ini, air matanya langsung mengalir. Kakak laki-laki, Huan Tianyu juga gemetar dan menangis. Huan Tianxiong datang ke Huan Tianyu. Meskipun matanya penuh dengan air mata, sudut mulutnya benar-benar tersenyum. Kedua saudara itu saling menatap seperti ini. Ye Chen, sebagai orang luar, juga sangat jenaka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menatapnya dengan tenang. Kakak laki-laki, akhirnya kau kembali. 8 tahun yang lalu, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kupikir aku tidak akan pernah memiliki keluarga dalam hidupku. Huan Tianyu memeluk Huan Tianyu. Di depan Huan Tianxiong, dia akan selalu menjadi anak kecil. Saat ini, dia bukan lagi murid inti Xianzong, tetapi adik laki-laki Huan Tianxiong yang membutuhkan perhatian kakak laki-lakinya. Huan Tianxiong menepuk punggung Huan Tianyu sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Itu kamu. Kali ini aku takut. Jika aku kembali, kamu pasti punya masalah. Bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada orang tuaku di bawah musim semi? Setelah beberapa saat, kedua saudara itu juga tenang. Huan Tianxiong berkata kepada Ye Chen dengan sedikit malu, sampai jumpa, saudara seperguruan muda Ye. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa tertawa? Kasih sayang saudara itu dalam, sudah terlambat untuk iri. Huan Tianyu juga tersenyum malu. Dia memiliki semacam martabat di depan Ye Chen sebelumnya, tetapi dia kehilangan kesabarannya hari ini. Aku tahu segalanya tentangmu. Liu Yun telah dieksekusi di depan umum di tiang gantungan. Kata Huan Tianxiong. Huan Tianyu berkata, aku benar-benar tidak menyangka Liu Yun akan menyerangku secara diam-diam. Aku mengembara dalam arus yang bergolak ini selama sebulan, dan kemudian aku masuk ke sini. Kupikir aku tidak bisa keluar, jadi aku akan berada di sini dan hidup dalam kemewahan. Huan Tianxiong berkata, saudara kita tidak melakukan hal yang besar, dan tidak terkenal di negeri dongeng. Bagaimana mungkin ada yang kurang? Tidak seorang pun dari kita yang bisa kurang. Kakak, kemana saja kau selama 8 tahun? Huan Tianyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Huan Tianxiong menghela napas, dan kemudian menceritakan semuanya. Huan Tianyu menatap Ye Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh, adik seperguruan Ye, kau sangat baik kepada saudaraku. Kami akan membalasmu di masa depan. Kakak seperguruan Huan, mengapa begitu? Kakak seperguruan Huan tidak jahat padaku. Aku, Ye Chen, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Huan Tianyu berkata, aku benar-benar tidak salah paham padamu. Di masa depan, akan ada satu untuk saudaraku dan satu untuk adikmu Ye. Huan Tianxiong juga tertawa dan berkata, kalau begitu, mengapa kalian bertiga tidak bersumpah di sini sebagai saudara? Apa pendapatmu tentang Tuan Ye? Hati Ye Chen juga tergerak. Entah mengapa muncul semangat kepahlawanan di hatinya, memikirkan adegan mengembara bersama saudara-saudara di dunia, dia terus terang dan berkata, bagus, ini pasti hal yang baik. Bagus. Huan Tianxiong tertawa dan berlutut di depan istana. Huan Tianxiong dan Ye Chen sama-sama berlutut. Aku di langit, aku di surga, aku Ye Chen. Aku ingin menjadi saudara yang berbeda nama keluarga dengan Ye Chen, Huan Tianxiong dan Huan Tianyu, dan berbagi suka dan duka, dan hidup dan mati bersama. Jika kamu melanggar sumpah, kamu akan dibunuh oleh guntur Dewa Langit ke-9. 3 orang itu bersuara satu persatu, lalu berlutut ke langit dan bumi. Setelah menundukkan 3 kepala, Huan Tianqiu berkata, Tianyu dan aku adalah saudara, dan lebih tua darimu, jadi kamu adalah adik ketiga. Aku adalah kakak laki-lakimu, dan dia adalah adik keduamu. Kakak laki-laki, kakak kedua. Ye Chen membuat upacara besar. Huan Tianxiong tertawa, lalu berkata dengan sedikit penyesalan, sayangnya, tidak ada anggur di sini, kalau tidak, kita harus minum yang enak. Ayo keluar dari sini sekarang dan pergi ke restoran dan mabuk-mabukan. Ye Chen berkata sambil tersenyum.